dokter. Terus ini. Ini buat pancong yang kemarin dibuat silas. Oh ini, oh nanti hasilnya gini ya silakan. Iya, iya, Pak. Saya baik kan dikasih. Balikin lagi. Halo, selamat siang Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Ya. yang sedang bekerja. Ya. Nah, untuk sekarang saya mau ngajak Bapak berbincang-bincang mengenai fermentasi jerami kepada kawan-kawan di rumah. Iya. Halo kawan-kawan peternakan, bersama saya Putri Filzatina Fitria yang akan mengajak kawan-kawan peternakan di rumah untuk melihat bagaimana proses dari fermentasi jerami yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita di sini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak yang sudah berada di sebelah saya. Oke, perkenalkan nama saya Rohman Fakih, saya berasal dari SMKN Tutur Pasuruan, Jawa Timur. Saya peserta upskilling dan reskilling di BPPP MPV Cianjur untuk angkatan 6. Oke teman-teman, kita langsung saja. Mungkin kawan-kawan peternakan di rumah sudah bertanya-tanya bagaimana sih proses dari fermentasi jerami. Tapi sebelum kawan-kawan tahu bagaimana proses dari fermentasi jerami, saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih itu fermentasi jerami. Nah, untuk itu Bapak Rohma akan membantu saya untuk menjelaskan apa sih itu fermentasi jerami dan bagaimana proses dari pengerjaan fermentasi jerami. Oke, fermentasi jerami ini merupakan salah satu pengawetan, yaitu untuk fermentasi jerami ini ada dua pengawetan sebenarnya, yaitu fermentasi amoniasi dan fermentasi jerami. Untuk kegiatan yang saya lakukan di BPPP ini di Cianjur, yaitu menggunakan fermentasi jerami. Jadi fermentasi jerami ini salah satu untuk meningkatkan nutrisi dari jerami tersebut, juga meningkatkan kecernaannya, karena kita ketahui bahwa jerami ini kalau di beberapa tempat itu sering dibakar, makanya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan pakan ternak. Nah, kawan-kawan, ternyata dari si penjelasan proses fermentasi jerami ini tadi yang saya dengar ada fermentasi amoniasi. amorniasi. Kalau boleh tahu itu tuh hampir sama dengan
fermentasi jerami atau berbeda? Hampir sama karena tapi bahan yang digunakan berbeda karena bahannya yaitu urea. Kalau yang kemarin kita lakukan itu menggunakan IM4. Nah, kawan-kawan, itu terkait penjelasan mengenai apa itu fermentasi jerami. Nah, sekarang saya akan membawa kawan-kawan untuk mengetahui bagaimana proses dalam fermentasi jerami ini. Mungkin akan dibantu juga oleh Bapak Rohmah. Oke, untuk fermentasi jerami ini kegiatan kami pada saat kegiatan itu bahannya yang kita gunakan terutama yaitu awan jerami, terus ada IM4, terus ada tetes. Untuk berapa yang digunakan, kami kemarin menggunakan yaitu 600 kilo ini. Terus untuk IM4-nya itu 0,25, terus untuk molasesnya 3% dari 600. Itu IM4 bersama dengan tetes dan air itu kita campur jadi satu. Untuk airnya itu perbandingannya 1:3 karena untuk proses pengencerannya. Terus kita tunggu selama 10 menit. Habis 10 menit baru kita kasihkan di jerami. Untuk proses pemberiannya di jerami ini tidak langsung kita kasihkan, tapi jeraminya kita buat bertahap-bertahap agar nanti bahan campurannya itu biar merata. Nah, Bapak, tadi ada yang Bapak bilang E4 dan IM4 IE4 dan tetes dan atau tetes. molasses. Kalau boleh saya tahu apa sih itu E4 dan tetes itu? Untuk E4 itu merupakan probiotik. Bisa menggunakan yang lain, ada Starbio, ada beberapa merek yang tujuannya agar mempercepat proses fermentasi tersebut. Terus untuk tetesnya atau molasses itu hasil limbah ya, limbah dari pembuatan kecap. Kalau tidak ada biasanya kita menggunakan gula. Ya. Fungsinya dari tetes itu sendiri merupakan pakan dari bakteri fermentasi tersebut. Nah, mungkin itu bagaimana proses dari fermentasi jerami. Nah, untuk dari setiap proses pastinya ada keunggulan. Betul kan kawan-kawan? Nah, untuk itu kita mau tahu nih keunggulan dari fermentasi jerami. Kalau dari keunggulan fermentasi jerami ini sendiri ada apa aja sih, Pak? Untuk keunggulan dari fermentasi jerami ini karena prosesnya yang pertama itu mudah. Ya, kalau menurut saya mudah. Terus yang kedua itu meningkatkan kecernaan dari pakan. Terus yang ketiga itu meningkatkan kandungan nutrisi karena kalau misalkan jerami diberikan secara langsung itu nilai nutrisinya rendah, makanya dilakukan proses fermentasi. Wah, kawan-kawan, ternyata dari proses fermentasi jerami ini susah-susah gampang. Nah, untuk itu gimana nih kawan-kawan yang di rumah, apakah sudah paham mengenai proses fermentasi jerami? Nah, semoga kawan-kawan pecinta peternakan di rumah dapat memahami dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Rohmah. Baik, untuk itu terima kasih kepada Bapak Rohmah yang telah membantu saya dalam menjelaskan fermentasi jerami. Saya Putri Filjatina Fitria pamit undur diri. Terima kasih kepada kawan-kawan peternakan di rumah yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.